P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Mariana selaku Ketua Kelompok 1 ya, PKH Kelurahan Talang. Ibu Eli, mana Bu El? Ya, selaku tuan rumah ya. Ibu-ibu sekalian, para peserta PKH yang alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya Bu ya. Dan juga nikmat sempat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kediaman Dukwel untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2 tadi ya. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung alukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat kerja keras beliaulah kita telah dibawa Bu dari zaman yang penuh kebodohan ke zaman yang sangat mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya ya, karena di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir ke tempat kediaman Bu El ini. Jadi Bapak Ibu, nanti ini kita bakal belajar ya tentang pendidikan dan pengasuhan anak ya Bu ya. Di sini udah punya anak semua kan Ibu ya? Udah ya, punya cucu ya. Jadi gini Bu, kita ini bakal belajar tentang modul pendidikan dan pengasuhan anak. Pendidikan dan pengasuhan anak ini nanti ada 5 sesi Bu, tapi kita belajar sesi yang pertama dulu ya. Ada menjadi orang tua yang lebih baik, itu yang pertama. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, membantu anak sukses di sekolah ya. Yang keempat, upaya pencegahan kekerasan anak dan perlakuan salah pada anak. Yang kelima, ada penelantaran dan eksploitasi terhadap anak ya. Jadi kita belajar yang sesi 1 dulu Bu, menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa Bu kita harus jadi orang tua yang lebih baik? Ada yang mau jawab? Bisa jawab? Kenapa? Biar anaknya biar anaknya jadi lebih baik. Terus apa lagi? Apa lagi Bu? Biar anaknya sukses. Ya, masa depannya cerah gitu ya. Baik Ibu-ibu ya, terima kasih atas jawabannya ya, semuanya benar ya. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena orang tua yang lebih baik akan menghasilkan anak-anak yang hebat ya. Anak itu Bu, anak itu adalah aset. Anak itu adalah masa depan Bu, kalau saya bilang ya. Masa depan itu Bu, bukan tanah kita yang di sana di Cilegon ya, bukan harta kita. Masa depan kita itu anak Bu ya. Perlakuan ibu terhadap anak ya, mudah-mudahan perlakuan kita bagus yang mencerminkan perlakuan anak juga ke kita. Kalau kata apa ya Bu ya, peribahasa ya, atau yang mengatakan gini, 2 orang tua, maksudnya 1 orang tua itu bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus orang tua, benar kan ya. Makanya saya bilang itu tadi, ketika nanti ya saya juga punya anak ya, dan saya punya orang tua, mudah-mudahan saya pun ya dan anak-anak ibu yang udah dewasa bisa jadi masa depan buat ibu. Nanti ketika ibu sudah sakit, sudah tidak bisa jalan dan lain-lain, anak-anak ibu itulah yang akan mengurus. Jadi gimana kita mendidik mereka, ya itulah nanti hasilnya gitu ya. Mudah-mudahan ibu juga ya tentunya sebagai masa depan buat orang tua ibu saat ini. Kalau ada misalnya orang tuanya sakit, ini dirawat gitu ya Bu ya. Tunjukkan bahwa ibu benar-benar menjadi masa depan yang baik buat orang tua ibu sekalian, supaya anak ibu juga nanti bisa jadi masa depan untuk ibu-ibu sekalian. Jadi gitu ya Bu ya. Ingat Bu, masa depan itu bukan cuma harta. Ini anak yang paling aset utama kita itu adalah anak. Ya. Sekarang ibu-ibu ya, ibu-ibu hitung aja 1, 2, 3 membuat kelompok kecil
yang anggotanya satu kelompok tuh 3 orang. Jadi ini 1, 2, 1, 2, 3 ya, silakan coba dibentuk kelompok dulu Bu. Kemudian ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa duduk di situ nggak apa-apa. Ini kan 1, 2, 3. Ibu-ibu kemudian udah Bu, udah ketemu 3 orangnya ya. Ibu-ibu coba diskusi ya, saya kasih waktu 1 menit ya. Udah ya, ibu-ibu berdiskusi, saling cerita, saling curhat ya. Apa hal yang membahagiakan sebagai orang tua? Itu pertama, hal yang membahagiakan sebagai orang tua itu apa? Yang kedua adalah hal yang menyulitkan sebagai orang tua. Ibu ngobrol apa? Ya, yang namanya bermain terbalik. Ya, coba ibu-ibu berdiri dulu semua. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke. Ya, sementara ini ya, apa ya? Bu, sambil lihat ke saya ya, sambil dengerin apa yang saya ucapkan. Oke, kita mulai ya. Oke, ini serius Bu, serius. Sambil lihat ke saya, ya. Kita hitung. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, silakan duduk lagi Bu. Di sini ada selanjutnya Bu. Tips menjadi orang tua hebat, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Tadi waktu saya ngomong kepala, pundak, lutut, kaki, kalau tangan saya sesuai, berjalan dengan lancar kan? Tapi kalau perkataan nggak sesuai dengan perbuatan, apa yang terjadi tadi Bu? Hah? Kacau. Ya, gitu ya. Tadi kacau gitu waktu saya bilang kepala, saya megangnya pundak, nah pegang lutut, jadi kacau. Jadi harus sesuai antara perkataan atau ucapan dengan perbuatan. Jadi tadi kalau nggak sesuai jadinya apa Bu? Kacau gitu ya. Gimana Bu perasaannya waktu ucapan saya nggak sesuai dengan tindakan tadi? Lucu, terus lagi bingung gitu ya. Bingung ya karena ya saya pegang ini. Nah, gitu ya. Terus itu mana yang diikutin tadi Bu? Lebih diikutin tadi? Enggak, apanya? Yang waktunya benar, tapi yang diikutin gerakan saya. Nah itu tadi Bu, sebagai orang tua ya, kita itu yang bakal dicontoh oleh anak itu perilaku kita, sikap kita, daripada kata-kata kita, omongan kita gitu. Makanya harus sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Kayak misal nih, ibu ngajak sekeluarga, yuk kita bersih-bersih rumah hari Minggu gitu ya. Anaknya diajak, suaminya diajak, hari Minggu ya, ibu-ibu main TikTok aja, nge-live ya, wadidaw gitu ya, auto, ya anaknya nggak bakal Bu, ya, gitu ya, kalau jadi ibu-ibu juga sambil ngasih contoh, misalnya anaknya kalau pagi itu kita nyapu, harus nyapu, ibu kasih contoh, nyapu, anaknya megang sapu, jangan ibu nyuruh nyapu, itu nggak pernah ngasih contoh, gitu ya. Misalnya kalau sebelum tidur itu cuci muka, cuci kaki, ibu nyuruh anaknya doang, ibunya nggak pernah mempraktekkan, ya anaknya nggak bisa mempraktekkan juga. Ibu nyuruh anaknya sholat, tadi ada yang kesulitan gitu ya, yang ibunya udah sholat aja anaknya kadang orang tuanya nggak sholat, apalagi yang cuma nyuruh sholat, nah katanya sholat gitu, tapi orang tuanya sholat. Jadi ya itu tadi Bu ya. Cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik adalah apa Bu? Sejalan antara perbuatan dan perkataan.